Nah, ini dia teman-teman. Ini di bagian kaki-kakinya, tapi aduh, tidak kelihatan. Saya coba masuk ke dalam. Nah, ini nih kaki-kakinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, sekarang ini update tentang mobil yang kemarin. Jadi mobil ini bukan brand Jepang. Ini mobil brand Korea yang tahunnya pun sudah lumayan berumur untuk sebuah kendaraan, tapi karena memang kan maksudnya kayak saya kemarin tuh kayak pakai Win, pakai motor TS juga. Nah, sekarang gimana rasanya memelihara mobil yang sudah berumur, tapi mobil ini waktu di zamannya termasuk mobil-mobil premium. Nah, jadi sebenarnya ini mobil itu kan kalau kayak mobil-mobil MPV sekarang yang sering dipakai sama orang-orang, rasanya tuh jauh banget. Kenyamanannya, empuknya suspensinya, kelegaan kabinnya juga, wah ini luar biasa. Tapi memang banyak orang yang bilang juga kalau seandainya mobil ini tuh bukan mobil yang dikomparasikan dengan mobil itu, katanya gitu. Jadi beda kelasnya lah gitu. Tapi kalau secara apa ya, secara daya angkut, jadi mobil ini sama, kurang lebih bisa diisi sama 7 orang atau lebih, tergantung orang yang dibawa gitu. Nah, ini mobil kan kemarin tuh waktu beli itu mulus kan teman-teman. Jadi enak lah, cukup untuk dipakai. Tapi kan pengalaman beli mobil second itu saya agak kurang paham, apalagi ini mobil brandnya brand Korea, terus transmisinya juga otomatis. Jadi saya belum mempunyai pengalaman yang begitu cukup untuk meminang mobil-mobil Matic, apalagi di apa sih umurnya di atas 10 tahun teman-teman. Nah, tapi setelah kemarin beli mobil ini, saya jadi sedikit tahu, karena kemarin ada perbaikan juga di transmisinya Matic. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang ahli Maticnya pas lagi ngemoderin mobil ini, gimana caranya, maksudnya kalau kita mau beli mobil second, gimana tipsnya biar tahu bahwa mobil itu tuh transmisinya sehat atau enggak. Terus juga ciri-cirinya gimana kalau misalkan ada gejala. Nah, kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol. Tapi sayangnya karena orang yang ngebenerin mobil ini kemarin itu sibuk banget, jadi susah diajak ngobrol. Jadi ya belum sempat ngobrol. Tapi nanti saya bakal kasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya ngebedain mobil itu transmisi Maticnya sehat atau enggak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di video-video teman-teman yang lain, kebanyakan kan mobil-mobil Jepang ya yang dibahas tentang transmisinya. Walaupun memang ada beberapa teman-teman yang lain juga ngebahas tentang brand-brand di luar mobil Jepang. Nah, saya ini sekarang itu ngerasain langsung experience-nya teman-teman. Nah, jadi nanti saya kasih tahu ke kalian. Nah, jadi kemarin itu apa ya, yang dibenerin itu dari sektor kaki-kakinya. Cuman memang sebetulnya sih itu belum terlalu parah kaki-kakinya, dan itu pun apa ya, tidak fatal lah teman-teman. Jadi seandainya tidak diganti pun
tidak jadi masalah sebenarnya, tapi ya kurang enak aja dipakainya gitu, nggak nyaman, ada bunyi-bunyi dan lain-lainnya gitu. Jadi yang akhirnya pas kemarin bongkar transmisinya juga, diturunin transmisinya, diganti semuanya, seal-sealnya diganti, kanvas koplingnya juga diganti, sampai ke komponen-komponen terkecilnya pun diganti. Ya akhirnya sekarang udah normal lagi gitu, udah terasa enak lagi. Nah, saya mau bagi-bagi pengalaman ke teman-teman semua. Ini kan mobil harganya di bawah 100 juta ya. Ini mobil nih harga di 100 juta. Dengan uang kayak gitu sebenarnya bisa dijadikan untuk DP. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih mobil yang yaudah secukupnya dananya aja deh gitu. Karena pada hakikatnya mobil itu sama saja untuk pindah, untuk mobilitas kita ke satu tempat, jadi sama aja gitu. Walaupun ya mobil orang tua pun ada yang baru-baru, mobil istri pun sama, ada yang baru-baru. Jadi ya sama aja sih intinya teman-teman gitu. Untuk begitu doang, untuk moving dari satu tempat ke tempat lain. Justru ada positifnya tuh apa? Mobil ya bisa dibilang mobil tua lah ya. Mobil tua itu kan populasi di jalannya tuh sedikit kan teman-teman. Nah, jadi untuk diri sendiri itu kalau saya pribadi ngerasanya ketika mobil tua populasinya sedikit di jalan, terus mobil kita tuh kondisinya bagus gitu kan, mulus, enak, jadi satu kebanggaan aja. Karena kan kalau mobil baru itu ya banyak gitu orang-orang yang pakai apa dan segala macam gitu, banyak. Nah, terlepas dari itu, dari segi harga teman-teman, nih harganya tuh apa ya, mungkin kalau orang-orang tuh bisa bilang jualnya tuh seenaknya teman-teman. Jadi karena mobil ini langka, mobilnya nggak banyak orang pakai, dan seandainya saya ibaratnya belum punya mobil ini, terus saya pengen nih mobil ini, karena populasinya sedikit, cari yang bagus itu susah, ya akhirnya si penjual bisa menjual dengan harga yang suka-suka gitu. Karena memang ya kalau kayak kemarin aja contohnya motor kan, motor Win, beli yang bahan, restorasinya habis biayanya berapa, belum lagi waktunya, belum lagi part-partnya yang dibutuhin itu ada atau enggak gitu kan. Karena waktu itu juga saya sempat waktu ngebangun Win itu belum rame kayak sekarang teman-teman. Nah, mungkin kalau sekarang tuh cari part apapun banyak teman-teman, cuman kalau waktu itu agak sedikit susah gitu. Nah, akhirnya untuk sebagian orang kan lebih berpikir ya udahlah mending beli mobil yang bagus gitu, yang udah siap pakai. Nah, tapi dengan konsekuensi harga yang nggak umum juga gitu teman-teman. Apalagi ini ke mobil bukan brand Korea bukan brand Jepang, maksudnya brand Korea yang spare partnya tuh agak sedikit langka. Apalagi spare part yang slow moving teman-teman. Tapi memang part yang slow moving itu kerusakannya tuh jarang banget. Bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan lebih gitu teman-teman. Nah, karena itu barang slow moving, memang ketahanannya itu luar biasa, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun pun itu bisa kuat. Ya memang ada konsekuensi yang harus kita terima. Jadi ketika kita beli part yang slow moving itu agak sedikit susah, karena memang toko-toko spare part juga nggak stok barang itu karena slow banget movingnya teman-teman. Nah, jadi kita harus nunggu gitu. Tapi kan ya maksudnya sekali kita tunggu spare part itu datang, kita orderin, kita pasangin lagi, gantiannya pun lama banget teman-teman gitu. Bisa sampai puluhan tahun kita ganti lagi gitu. Dan memang nih sebetulnya kalau misalkan kita kalau misalkan kita itu punya kendaraan terus ada trouble, seharusnya pengalaman saya dulu pegang mobil Eropa juga, saya pakai mobil Eropa,
itu tuh part-part yang trouble-nya itu tidak bisa diganti sebagi-sebagian teman-teman, jadi harus langsung diganti ke banyak gitu, langsung sepaket gitu diganti. Nah tapi ada plus minusnya. Plus minusnya kenapa? Dari kita bahas plusnya nih. Plusnya itu adalah ketika kita ngeganti part satu set langsung, ya kita ongkos pasang ya gitu, maksudnya ongkos mekaniknya, ongkos bongkar pasangnya itu sekali aja teman-teman. Jadi sekali langsung beres semua, ya udah kita tinggal pakai mobilnya gitu kan. Cuman minusnya ya memang dari segi biaya yang kita keluarkan itu nggak sedikit teman-teman. Nah mungkin ya perasaan saya doang, entah kalian pun sama ngerasain seperti yang saya rasain. Jadi kurang lakunya mobil Eropa tuh kayak begitu teman-teman, karena sekalinya rusak itu dibenerin tuh mahal. Cuman bukan harga partnya yang mahal, tapi memang komponen-komponen partnya itu banyak yang akhirnya jadi mahal gitu. Nah sedangkan mobil Jepang itu bisa dicicil teman-teman. Jadi kalau misalkan kita rusaknya kaki-kakinya nih, misalkan kita shockbreakernya gitu kan, kita harus ganti lemah. Nah mobil Eropa itu karena dia ngeling gitu kan ya, sama suspensinya, terotnya, ball jointnya, long terotnya, nah itu kan jadi harus diganti semua gitu. Nah kalau mobil Jepang tuh bisa ganti terotnya doang, apa long terotnya doang gitu, biayanya pun murah. Nah tapi dengan konsekuensi ya gitu tadi teman-teman, kita bisa bolak-balik bengkel, keluar masuk, yang akhirnya bengkak juga biayanya gitu. Jadi kalau diambil kesimpulan sih, kalau menurut saya mobil Jepang dengan mobil Eropa itu sama-sama aja. Cuma mobil Jepang itu bisanya dicicil ngebenerinnya. Kalau mobil Jepang tuh jarang untuk mobil Eropa itu jarang untuk dicicil ngebenerinnya gitu. Nah tapi kembali lagi ke teman-teman, kayak mobil ini brand Korea dengan harga spare part yang agak sedikit mahal dibanding dengan mobil-mobil Jepang, tapi kenyamanannya, luasnya kabin ini tuh enak teman-teman, jauh lah dengan mobil-mobil Jepang gitu. Konsumsi bahan bakarnya pun sebetulnya nggak terlalu nggak terlalu boros-boros amat teman-teman, karena cc-nya juga kecil 1800, bahkan lebih boros mobil Innova yang biasa dipakai. Itu luar biasa itu. Ya memang terbayar dengan kenyamanannya sih gitu. Nah itu semua ya balik lagi ke teman-teman gitu. Kalau saya lebih prefer ke kendaraan yang nyaman. Kalau bahan bakar dan lain-lain itu bisa mengikuti, karena kan gimana cara pakainya kita juga teman-teman, gimana cara kita nginjek gasnya, kita bawa mobilnya gimana, itu kan bisa mempengaruhi gitu. Tapi kalau poin utama buat saya itu yang penting kendaraan tuh nyaman. Ketika di perjalanan itu macet lah katakanlah, atau perjalanan itu jauh harus muter, nah saya tuh nyaman-nyaman aja gitu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ruang mesin dari mobil brand Korea tadi yang saya ceritakan. Nah jadi ini yang kemarin ini nih transmisi maticnya. Ini transmisi maticnya nih setengah dari sini ke sebelah sini lah teman-teman. Itu yang dibongkar, diturunin semuanya ini. Nah jadi semua seal-sealnya diganti, terus kanvas koplingnya juga diganti. Terus kemarin ini akinya baru, ini akinya tuh bulan 8 tuh, masih baru. Ini radiatornya pun juga kemarin dikuras, diganti lagi, dibenerin karena ada beberapa yang mampet juga teman-teman. Udah segitu doang paling teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini di bagian kaki-kakinya, tapi aduh tidak kelihatan. Saya coba masuk ke dalam. Nah ini kaki-kakinya, ini joinnya baru teman-teman, lalu long terotnya baru, lalu ini, nah ini kokholnya teman-teman,
CV joinnya ini ini baru juga. Nah tuh masih karena bersih ya, masih bersih juga karena ini part-partnya baru teman-teman. Udah paling segitu doang teman-teman. Jadi itu yang diganti teman-teman kemarin. Jadi nggak banyak sih memang part-partnya, tapi memang harganya lumayan. Terutama itu yang kemarin tuh servis maticnya teman-teman. Servis maticnya itu memang harganya tuh agak lumayan menguras kantong sama ongkosnya yang hampir sebanding teman-teman. Karena kan ganti kopling matic itu sama kayak turun mesin teman-teman. Jadi diturunin si transmisinya, si maticnya, yang akhirnya ongkosnya pun sama kayak turun mesin. Tetapi ya itu waktunya panjang teman-teman, lama gitu. Jadi ya udah, mobilnya jadi kayak kembali baru lagi, udah nyaman lagi dan lebih responsif lagi. Nah terus yang kemarin itu ada servis ECU-nya teman-teman. Jadi ECU-nya, jadi mobil ini kan ECU-nya ada dua, ECU mesin sama ECU matic-nya. Nah jadi otak dari transmisi matic-nya itu yang membuat kita tuh mengatur si mobil ini di jalan biasa gitu ya, di perkotaan dengan medan-medan yang biasa aja gitu, nggak ekstrim, nggak naik turun, atau kita di medan yang ekstrim teman-teman, di tanjakan yang terjal sama turunan yang lumayan curam. Nah itu fungsinya ECU yang mengatur nanti ke transmisinya gitu. Nah memang itu servis ECU-nya itu kemarin agak lumayan juga teman-teman, di angka 1,5 juta itu servis ECU-nya. Tapi worth it lah segitu, karena kan otak dari transmisinya ada di ECU-nya. Nah kenapa nggak diganti, kenapa nggak beli baru lagi? Kemarin saya cari-cari di marketplace juga, terus di toko-toko offline yang saya datengin ke khusus Kia, khusus Hyundai, sama Ford gitu kan. Biasanya toko-toko kayak gitu tuh spare partnya nyatu teman-teman. Jadi mobil Kia, mobil Hyundai, mobil Ford, Mazda biasanya. Nah itu barang di satu toko teman-teman gitu spare partnya. Nggak kayak Toyota kan, Toyota, Honda, Daihatsu, Isuzu gitu kan. Biasanya mereka itu satu toko tuh suka ada campur. Tapi memang khususnya di Bandung juga, di sini di kota Bandung, saya di kota Bandung teman-teman, ada yang Toyota doang gitu, Honda doang. Nah untuk spare part Kia ini, mobil Kia bersatu dengan brand-brand yang tadi. Nah gitu teman-teman. Oke, karena mobil ini udah sehat lagi, udah seperti baru lagi, udah enak lagi, udah normal lagi, saya bakal coba ngevlog lagi teman-teman. Kita bakal pakai ini mobil kemana-mana, bakal kita siksa lah ibaratnya gitu ya teman-teman, untuk mengukur durabilitasnya mobil ini seperti apa gitu. Karena kan ya udah, ini mobil udah baru lagi, dari awal lagi udah saya perbaharui semua, udah permajaan semua, yang akhirnya udah tinggal kita pakai. Nah sekarang untuk segimana kuat, seberapa lama kuatnya, ya kita coba aja langsung gitu teman-teman. Oke, saksikan terus video selanjutnya, karena kita bakal terus update, saya bakal terus update, kita update terus ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel dari Nandita, serta nyalakan loncengnya biar kalian ternotifikasi